Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang anak-anak. Masih semangat? Siang Bu. Semangat Bu. Yang penting harus tetap semangat belajar matematikanya ya. Pasti itu Bu. Oke, bagaimana kabarnya? Baik Bu. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, ayo kita berdoa dulu. Ketua kelasnya silakan memimpin doa. Ayo kawan-kawanku, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai, terima kasih. Silakan Ibu. Terima kasih Rahmat. Oke, sebelum kita mulai, Ibu mau absen dulu ya untuk hari ini. Mary hadir Mary? Mari ke toilet Bu. Oh ya, Indah, Hadir Bu. Rizky, Hadir Bu. Krisna, Hadir Bu. Robi, Hadir Bu. Irwan. Hadir Bu, saya sudah nggak telat lagi, sudah ditegur sama Bu. Oh iya, bagus sekali. Alhamdulillah ya Bu. Ahmad, Hadir Bu. Leo, Hadir Bu. Sumarlin, Hadir Bu. Lia, Hadir Bu. Nia. Hadir Bu. Oke, alhamdulillah semuanya lengkap kecuali Mary tadi masih izin ke belakang ya. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita melanjutkan materi yang sebelumnya kita sudah pernah bahas. Di pertemuan kali ini kita belajar tentang median. Sebelum masuk di materi, Ibu mau tanya dulu untuk mengulang pelajaran yang sebelumnya. Apa itu modus ingin muncul? Berarti modus itu apa? Nilai yang Sering muncul. Nilai yang sering muncul. Oke, kalau begitu apa itu rata-rata? Rata-rata atau biasa kita sebut dengan apa? Mean Bu. Mean. Ada yang mau menyebutkan rumus Mean itu apa? Jumlah seluruh data dibagi panjangnya data. Ayo kita kembali lagi ke pembelajaran. Oke, sebelum kita masuk di materi median, kita sudah ganti belum ini? Sudah Bu. Sudah Bu. Biasanya untuk pengetahuan menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Oke, kita lanjut. Untuk indikator pencapaian kompetensi yang harus kita capai pada KD ini adalah untuk pengetahuannya menentukan ukuran pemusatan data, dalam hal ini adalah median, yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram dengan tepat. Menentukan median data tunggal dan data berkelompok dengan benar, menyajikan langkah-langkah perhitungan median dengan sistematis, dan menyelesaikan perhitungan median dengan data tunggal maupun data berkelompok, serta menggunakannya histogram. Pada pertemuan kali ini, ukuran pemusatan datanya kita fokus pada median atau kita simbolkan dengan me. Oke, sebelum masuk ke pelajaran intinya, Ibu mau membagi kalian menjadi 3 kelompok. Untuk kelompok 1 ada Mary, Rizky, Leo, dan Robi. Halo, ada ini kelompok 1 ada ya? Ada Bu. Ada Bu. Oke, ya. Silakan langsung bergabung dengan kelompoknya ya. Baik Bu. Kelompok 2 ada Irwan, ada Indah, dan Sumarlin. Ada Bu. Ada Bu. Ya, silakan bergabung dengan kelompoknya. Untuk kelompok 3 ada Rizna, Lia, Nia, dan Rahmat. Silakan bergabung menjadi satu di frekuensi. Mungkin ada yang mau baca kelompok 2, silakan dibaca masalah 1 kelompok 2. Iya Bu. Boleh Iya, Indah, Bu. silakan. Hasil pengukuran berat badan kelas 12 MIPA disajikan dalam tabel. Berdasarkan tabel tersebut, separuh siswa akan diikutkan dalam kegiatan program diet. Tentukan berat badan terendah yang mengikuti program diet tersebut. Kira-kira untuk menentukan median itu, untuk mencari letak median, ini kan ada banyak kelas. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan seterusnya. Kira-kira untuk menentukan nilai median data tersebut, bagaimana langkahnya? Mungkin dari pembahasan ini atau permasalahan ini kita bisa ambil kunci. Ada yang tahu? Dijumlah dulu Bu frekuensinya. Frekuensinya dijumlah. Oke, ada yang lain? Rentangnya Bu, Rentang. Rentang jarak rentangnya dari Intervalnya Bu. interval Bu, interval itu apa? Interval itu apa? Panjang kelas. Jarak Panjang kelas. panjang kelas. Panjang kelas dicari dari berat badan Bu, Lia.
Iya, Bu. Median adalah suatu nilai yang membagi data menjadi dua bagian yang sama banyaknya setelah data tersebut diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Oke, ini dari data tunggal. Misalkan terdapat data X1, X2, X3 dan seterusnya sampai dengan Xn dengan median di antara X1 dan X3 dan X1, X2, X3 kurang dari Xn. Jika N bilangan ganjil, maka mediannya sama dengan Xn tambah 1 dibagi 2. Sedangkan jika datanya genap, maka mediannya sama dengan setengah dari Xn dibagi 2 ditambah Xn dibagi 2 ditambah 1. data seluruhnya atau kita simbolkan dengan N atau sigma N. F juga bisa ya. Berarti untuk letak median kita cari rumusnya dengan setengah kali N. N atau letak median juga bisa dicari dengan N/2. N 2. Jadi jumlahnya dikalikan setengah atau jumlahnya dibagi 2. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Nggak ada, Bu. Sekarang kita ke nilai median data berkelompok. Oke, kita kerjakan bersama-sama dengan langkah-langkah yang sistematis. Yang pertama, langkah yang pertama menentukan tepi bawah atau TB dan frekuensi kumulatif atau FK. Di sini Ibu bedakan antara frekuensi kumulatif dengan frekuensi kumulatif sebelum. Jadi kalau FK itu cuma frekuensi kumulatifnya saja, kalau FKS itu frekuensi kumulatif. 9, kemudian 14, 14. oke, kemudian 20. oke, bagus, pinter. 24. Oke, good. 25. Rahmat, kelas 1 dari mana, Rahmat? Iya kan ada juga. Oke, good. Jadi Poinnya hasil dikurangin tuh, Bu. Poin Muhammad dikurangin. iya, Rahmat Dikurangin lima. dari Oke. Ini saya tulis 60, sorry. 65, 64,5 60, 5,5, Bu. 65,5 dikurangi 60,5, 60,5 menjadi 5. Angkanya adalah 5. Langkah yang ke-6, mensubstitusikan ke rumus median data berkelompok. Oke. Dari rumusnya, sebentar. Ya. Median sama dengan tepi bawah ditambah setengah N dikurangi frekuensi kumulatif sebelum dibagi frekuensi kelas median dikali dengan panjang kelas. Berapa ini TB-nya, tepi bawahnya? 60,5. Oke, di sini sudah dapat kita tahu bahwa letak mediannya tepi bawahnya adalah 60,5. Kemudian setengah N itu sama dengan letak median. Berapa nilainya? 12. Oke, bagus sekali. Lanjutnya, frekuensi kumulatif sebelumnya adalah 9. 9. Kemudian dibagi dengan frekuensi kelas median 4 adalah 5. Oke, good. Kemudian intervalnya 5. 5. Interval ada di langkah yang kelima. Ya. Kemudian frekuensi kelas median dilihat dari ini tadi, letak median ada di sini, berarti frekuensi yang diambil adalah 5. 5 bagi 5. Sekarang Bu, jadi bisa Oh, dicoret, Bu. ya, 4. Berarti 60,5 ditambah 4 hasilnya 64,5. Nah, untuk mengecek apakah pekerjaan kita atau nilai median yang kita cari itu sudah benar, kita cross check lagi bahwa apakah benar kalau mediannya itu berada di kelas 4. 64,5 supaya kalian bisa belajar lebih banyak latihan-latihan soal atau contoh-contoh soal, kalian bisa klik atau copy link YouTube ini untuk referensi tambahan video pembelajaran untuk penguatan materi, karena semakin banyak kalian berlatih, semakin banyak pula tingkat pemahaman kalian dalam penyelesaian suatu masalah matematika, gitu ya. Ibu izin sholat dulu, Bu. Oh iya, silahkan. Oke, silahkan LKPD yang sudah Ibu bagikan, silahkan didiskusikan bersama kelompoknya. Ibu beri waktu 10 menit, kemudian nanti mempresentasikan hasil diskusinya. Setiap kelompok, ya. Kalau ada yang ditanyakan, silahkan bertanya ya. Kalau ada kesulitan dalam mengerjakan LKPD-nya. Kelompok 1 dan kelompok 2 serta kelompok 3, ayo dikumpulkan dulu. Indah, dikumpulkan dulu ya. Dikumpulkan sama Robi, dikumpulkan dulu ya. Iya Bu, kumpulkan dulu. Lia, Bu, Lia perwakilan kelompok saya, Bu.
Tidur Iya. mulu. Iya. Dia tidur mulu gara-gara drakor, Bu. Mary satu, Mary. Kelompok 1 ada Mary, ada Rizky, ada Robi, dan Mary ada aja, Leo. Bu. Siapa ya? Bu, saya aja Bu. Oke, ada Mary. Iya Bu, dari umur tuh ya Bu. Iya, Ya umur. ya langsung langkah yang pertama aja Mary. Ya langkah yang pertama mencari frekuensi kumulatifnya 19 Bu. Ini dulu ya Bu. Mencari tepi bawah dulu. Tepi bawah yang pertama 20,5 Bu, 21 kurang 0,5, 20,5 Bu. Ya, lanjutnya. Seterusnya 25,5. Kelas Ya. keempat 30,5 Bu. Ya, Kelas kelima 35,5. ya. Kemudian, Ya setelah itu frekuensi kumulatif Bu 19, terus, 34, ya. 55. Langkah yang ketiga. Langkah ketiga, frekuensi kumulatif sebelum frekuensi kumulatif kelas mediannya Bu 34. Oke, betul sekali. Langkah yang keempat. Langkah keempat, panjang kelas median adalah selisih tepi bawah dan tepi atas kelas median. Ya. Berarti Bu 30,5 dikurang 25,55 Bu. Oke, betul sekali. Lanjut, kita masukkan rumus mediannya. Ya, rumus mediannya Bu sama dengan 25,5 ditambah 40 dikurang 34 per 21 dikali 5 Bu. Hasilnya, Dapat hasil 26,9 Bu. oke, Itu jadi Jadi kesimpulannya, kesimpulannya median dari umur 80 pengusaha tersebut saat memulai usahanya adalah 26, selesai dan sudah dikumpulkan semua dengan nilai yang cukup bagus sekali, sangat saya apresiasi sekali untuk belajarnya, semakin ditingkatkan lagi ya. Oke, Ya, Bu. untuk pembelajaran hari ini sebelum Ibu tutup dan memberikan kesimpulan, ayo kita untuk semakin siang supaya tetap semangat dan masih ingat materinya, kita belajar, kita bermain sejenak ya. Jadi kalian bisa klik atau copy link di bawah ini dan mulai dimainkan. Salah satunya nanti share screen ya. Leo ada Leo? Ayo kita mainkan Bu. Ayo silakan Leo. Bagi kalinya di grup, Bu. Oh ya, sudah dibagikan. Ada. Leo ada Leo. Ibu Bu. Mana, Bu? Enggak ada, Bu. Leo tuh main HP aja Bu. Leo ada Leo. Irwan aja Irwan ya. Leo pakai handphone kayaknya. Pilih yang Pilih yang mana? Saya pilih yang Terserah. kuis ya, Bu, kuis. Enggak bisa, boleh. Ya, kuis aja. Kuis. Mantap Bu Risna. Jangan foto-foto ya, Bu Marlin. Ya, Udah, star ya, Bu, star. Iya, start. mantap nilai tengah. Ayo jawabannya apa ini? Oke, betul sekali. Lanjut. Lanjut ya. Batas bawah 0,5. Tepi bawah ya. Tepi bawah. Tepi bawah atau tepi atas? Bu, Pernah Oh Bu, iya, kita cari hasilnya batas bawah dikurangi 0,5 tadi apa ya? tepi bawah. Tepi bawah, Bu. Kita cari jalan menuju tepi bawah. Ya, ketemu. Nah, Oke, kita cari ke saat ya. Iya Bu. Oke, terima kasih untuk hari ini. Alhamdulillah semuanya sudah berjalan dengan baik dan terima kasih juga atas keaktifan ataupun literasi, berusaha literasi ataupun juga membuka YouTube untuk mencari referensi contoh soal dan mencoba latihan-latihan soal agar kalian lebih mudah untuk mengerjakan permasalahan yang ada dalam matematika, karena matematika itu mudah jika kalian mau mencoba. Jadi itu saja dari saya, itu saja dari Bu Guru. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga pembelajaran kita hari ini membawa keberkahan untuk kita, membawa manfaat untuk kita ke depannya. Yang dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.